Wafatnya Sunan Gresik tak memadamkan kobaran semangat para wali dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel adalah salah satu anggota Wali Songo yang meneruskan syiar Islam Sunan Gresik. Nama Ampel digunakan merujuk pada tempat yang lama didiami oleh wali yang bernama asli Raden Ahmad Rahmatullah ini, yaitu wilayah Ampel Denta yang kini menjadi bagian dari Surabaya. Raden Rahmat diperkirakan lahir pada tahun 1401. Ia adalah putra dari hasil perkawinan Maulana Ibrahim asal Samarkand dengan Putri Campa. Karena itu masyarakat Jawa juga biasa menyebut ayah Sunan Ampel ini sebagai Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Beberapa ahli sejarah menduga Asmoro Kondi dan Sunan Gresik adalah orang yang sama. Meski sedikit berbeda, yang pasti kedua versi ini sepakat Raden Rahmat berlayar ke tanah Jawa untuk berkunjung ke Majapahit guna menemui bibinya yang dipersunting Raja Majapahit, Prabu Kertawijaya. Pada pertengahan abad ke-15, pesantren yang didirikan Sunan Ampel menjadi sentra pendidikan yang memiliki pengaruh besar dalam syiar Islam di Nusantara. Sunan Ampel juga turut berperan dalam lahirnya Kerajaan Demak. Bersama Wali Songo yang lain, Sunan Ampel menunjuk anak Raja Majapahit Raden Fatah untuk naik tahta. Meski memiliki pengaruh politik kuat kala itu, Sunan Ampel tidak lantas menyampaikan akidah Islam dengan cara yang rumit. Ia malah menciptakan istilah sederhana yang bisa dimengerti seluruh masyarakat pada masa itu. Salah satu ajarannya yang terkenal adalah konsep molimo, yaitu momain, mongombe, momaling, momadat, dan momadon. Maknanya adalah 5 pantangan bagi umat Islam, yaitu tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Meski Sunan Ampel telah lama wafat, tapi ajarannya masih tetap dilaksanakan oleh para pengikutnya hingga kini. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Berbeda dengan kebanyakan makam wali lain, makamnya tidak diberikan cungkup atau rumah makam, sehingga para peziarah dapat leluasa memandang makam Sunan Ampel. Di kompleks pemakaman ini juga terdapat makam kerabat, sahabat, dan para pengikut Sunan Ampel. Di antaranya adalah makam Mbah Bolong yang konon menjadi penentu arah kiblat Masjid Ampel. Makam pengikut Sunan Ampel yang tak kalah bersejarah adalah makam Mbah Soleh yang terdiri dari 9 makam. Dikisahkan, Sunan Ampel memberikan Mbah Soleh kepercayaan untuk membersihkan area masjid. Hingga suatu saat Mbah Soleh pun wafat. Masjid pun tidak lagi sebersih biasanya. Sunan Ampel lalu berkata, seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid ini sangat bersih. Dan seketika itu pula, Mbah Soleh seakan hidup kembali dan melaksanakan tugasnya membersihkan masjid. Kejadian ini terulang kembali hingga 9 kali. Kisah digunakan untuk menjelaskan keberadaan 9 makam dengan nama yang sama. Masih di kompleks makam Sunan Ampel terdapat pula petilasan Sunan Kalijaga. Diriwayatkan Sunan Kalijaga sempat menimba ilmu di wilayah Ampel Denta dan berguru kepada Sunan Ampel. Masih di area masjid dan pemakaman terdapat sumur peninggalan Sunan Ampel yang telah ditutup karena pembesaran masjid. Namun mata air yang berasal dari sumur tersebut dialirkan ke beberapa gentong. Di antara gentong-gentong ini terdapat gentong yang digunakan Sunan Ampel berwudu semasa hidupnya. Masjid Ampel juga dilengkapi dengan menara yang berguna sebagai tempat mengumandangkan azan.
Untuk mencapai puncak menara, muazin harus melewati ratusan anak tangga. Metode dakwah Sunan Ampel tergolong konvensional. Ia termasuk wali yang memilih untuk tidak bersinggungan dengan kebudayaan warga setempat. Hal ini dilakukannya agar kemurnian ajaran Islam tidak tercemar sama sekali.